Dadi wong wedok iki umpama ora jamaah nggih mboten napa-napa. Mungkin suaminya panjenengan lagi tidak di rumah kerja, berangkat pagi pulang sore, duhure gak iso jamaah, mboten napa-napa, mboten makruh. Mboten usah merasa susah, merasa nelongso, bahkan sampai ngapes-ngapesno awake, mboten usah. Apes awak mulai kayak duwe anak gak tahu jamaah, bojo kerja tok, ojo jamaah nang masjid yo ora iso. Mboten usah ngono. Karena apa? Karena memang tidak makruh bagi seorang perempuan tidak berjamaah. Beda kalau laki-laki memang makruh kalau sholat sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Wal asahu utawi kaul kang asah iku annaha sak temeni jamaah iku fardu kifayatin, fardu kifayah. Lirijali kaduwe pira-pira wong lanang al-balighina kang padha baligh, al-ahrari kang padha merdeka, al-muqimina kang padha mukim fil muadati ing dalem salat maktubah. Menurut pendapat yang kuat bahwasanya hukum daripada salat jamaah ini fardu kifayah. Ada yang mengatakan fardu ain, tapi pendapat yang kuat hukumnya sholat jamaah adalah fardu kifayah. Kecuali sholat Jumat, hukumnya wajib. Fardu kifayah itu bagi siapa? Lirrijali, bagi orang laki-laki, al-balighina yang sudah baligh, al-ahrari yang merdeka, al-muqimina yang mukim. Wala yata'akkadun nadbu lin nisa ta'akkudahu lirrijal. Kesunahan salat berjamaah bagi seorang laki-laki itu tidak sama dengan seorang perempuan. Betul sama-sama sunat berjamaah, tapi untuk laki-laki ini sangat amat ditekankan ketika sholat fardu melakukan dengan berjamaah. Makanya terusannya falidzalika yukrahu tarkuha lahum. Oleh karena itu seorang laki-laki kok tidak berjamaah, kok sholat fardunya sendirian, hukumnya makruh untuk orang laki-laki. La lahunna, tidak bagi seorang perempuan. Dadi wong wedok iki umpama ora jamaah nggih mboten napa-napa. Mungkin suaminya panjenengan lagi tidak di rumah kerja,
berangkat pagi pulang sore, duhure gak iso jamaah, mboten napa-napa, mboten makruh. Mboten usah merasa susah, merasa nelongso, bahkan sampai ngapes-ngapesno awake, mboten usah. Apes awak mulai kait duwe anak gak tau jamaah, bojo kerja tok, ojo jamaah nang masjid yo ora iso. Mboten usah ngono. Karena apa? Karena memang tidak makruh bagi seorang perempuan tidak berjamaah. Beda kalau laki-laki. Kalau laki-laki memang makruh kalau sholat sendirian. Wal jama'atu fi maktubatin lidzakarin bi masjidin afdalu. Bagi seorang laki-laki ketika melakukan sholat fardu 5 waktu dengan berjamaah di masjid itu lebih utama ketimbang sholat di selain masjid. Ingat, ini untuk orang laki-laki, bukan untuk orang perempuan. Kenapa? Kemarin sudah saya terangkan, dalam masalah jamaah, perempuan itu pahalanya ada di rumah, bukan di masjid. Li khabarin sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdhalas sholati sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Karena ada hadis, ada dawuhnya Kanjeng Nabi, sallu sholato sira kabeh. Kula lek maca sallu niki eling lek tepak mulutan. Banyak di masyarakat itu bacanya itu sallu alaika, wal ghamama qad adallat wal mala sallu alaika. Padahal yang betul bukan sallu, sallau. Tulisannya sama. Lek sallu itu gandengani sallu alan nabi. Lek sallu alaika itu cara diartekno bulet. Sallu maca sholawat sira kabeh alaika ing atase sira. Tapi yang betul sallau. Sallau fi'il madhi la sallu fil amar. Begitu juga ketika baca burdah. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muktahimi. Di masyarakat umumnya itu muktahimi. Padahal kalau kita lihat di kitab kuningnya bukan muktahimi tapi muktahami, pakai fathah bukan kasroh. Sampun. Sallu ayyuhan nas, Gusti Kanjeng Nabi dawuh, salatlah kamu wahai manusia di rumahmu sendiri-sendiri. Fa inna afdhalas sholati sholatul mar'i fi baitihi. Kenapa? Karena yang paling baik ketika sampean melakukan sholat itu di rumahnya masing-masing. Illal maktubata, kecuali sholat fardu, lakukanlah di masjid, bukan di rumah. Sekali lagi ini untuk orang laki-laki. Delok tutuk dawe Kanjeng Nabi niki, panjenengan lek duwe kanca, duwe tangga, salat fardunya di sini. Marini salat kancane sampeyan wiritan, mari wiritan donga, mari donga langsung mulih. Ora ba'diyahan, ya sampeyan aja nyalahno. Ora qobliyah, ora ba'diyah, ojo kok salahno. Soalnya apa? Dawuhe Kanjeng Nabi, salat sing paling apik iku salat sing dilakoni de omahe dhewe-dhewe, kecuali salat fardu. Dadi sampeyan lek duwe kanca ngono iku sampeyan husnudzon, oh wong iki qobliyah ba'diyahe dilakoni de omahe. Sholat sunat apa saja, sholat duha, sholat tahajud,
sholat tasbih, sholat hajat, semuanya yang baik dilakukan di rumah. Alasannya apa? Lebih aman daripada riya. Lek sholat fardu lakonono di masjid, fahiyya fil masjidi afdalu. Sholat fardu ketika dilakukan berjamaah di masjid ini lebih utama daripada di tempat di selain masjid. Kenapa kok begitu? Li'annahu mustamilun ala syaraf. Karena masjid, di dalam masjid itu ada keunggulan-keunggulan, ada kemuliaan-kemuliaan. Masjid bisa dibuat iktikaf. Kalau mushola tidak bisa. Lebih-lebih rumah tidak bisa dibuat iktikaf. Itu kelebihan daripada masjid. Wa kasratul jama'ati waliban. Keunggulan masjid lagi adalah biasanya jamaahnya lebih banyak. Wa idharus syiar. Begitu juga ketika kita berjamaah sholat fardu di masjid, syiarul Islam, menampakkan, memperlihatkan syiar Islam. Tadi yang pas itu lek sampean bahas syiar, yo jamaah di masjid, bukan yang lainnya. Wong-wong lek gak ngerti dilu-dilu syiar Islam, dilu-dilu syiar Islam. Duwe acara sing hakikatnya ganggu tonggo wis diarani syiar keliru iku. Sing diarani syiar Islam iki contone ya jamaah di masjid, ora ganggu tonggo. Tapi lek acara-acara yang lain, ojo diarani syiar Islam kok, lek mengganggu tetangganya. Naam, in wujidat fi baitihi faqat fahuwa afdalu. Ketika jamaah itu hanya ada di rumah, di masjid tidak ada, maka yang baik sampeyan sholat jamaah di rumah. Maksudnya bagaimana? Al-muradu anna sholata ma'al jama'ati fil baiti afdalu minas sholati fil masjid ma'al infirad. Sholat berjamaah di rumah lebih utama daripada sholat di masjid tapi tidak berjamaah. Sampeyan jam 1 sholat duhur, jelas di sini sudah buyar. Iki aku lek sholat di masjid, sholat dewean. Tapi lek aku sholat di omah, iso bareng bojo, iso bareng anak, pun sholato di omah daripada sholat di masjid dewean. Wa kadza al jama'atu fil baiti afdal idza kanat fihi aksar minal jama'ati fil masjid. Begitu juga ketika kita berjamaah di rumah, kok makmumnya banyak, sementara lek jamaah di masjid makmumnya sedikit, pun jamaah di omah mawon. Umpama di rumah makmumnya 10, di masjid makmumnya 2, sholat di omah mawon. Kenapa? Karena Gusti Kanjeng Nabi dawuh, sholatur rajuli ma'ar rajuli azka min sholatihi wahdahu. Seorang laki-laki yang berjamaah dengan makmum 1 lebih utama, lebih dicinta oleh Allah daripada sholat sendirian. Wa sholatuhu ma'ar rajulaini azka min sholatihi ma'ar rajul. Sholatnya orang laki-laki bersama makmum 2 laki-laki lebih utama, lebih dicinta daripada sholatnya dia dengan cuman makmum 1. Wa ma kana aksaru fahuwa ahabbu ilallah, rawahu Ibnu Hibban. Sementara berjamaah dengan makmum yang banyak ini lebih dicintai, lebih disenangi, lebih didemeni oleh Allah. Tadi jamaah di rumah dengan makmum 10 lebih baik
daripada jamaah di masjid yang makmumnya cuman 2. Wa yustasna min dzalika al-masajid as-salasah fa innal jama'ata fiha walau qallat afdal. Ada pengecualian ketika kita berjamaah di masjid 3 ini, meskipun jamaahnya sedikit, itu lebih baik daripada jamaah di selain masjid 3 ini meskipun jamaahnya banyak. Apa saja, di mana saja masjid 3 ini? Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang nomor 2 Masjid Nabawi, yang nomor 3 Masjidil Aqsa. Sampean de omah berjamaah utawa dek musala berjamaah makmumi 50. Jamaah di Masjidil Haram ini sekedar contoh, makmumi mek loro. Ora apa-apa jamaah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa. Soalnya apa? 3 masjid ini masjid-masjid yang kelas ini. Bal qala al-mutawalli al-innal infirada fiha afdalu minal jamaah fi ghairiha. Bahkan Imam Mutawalli mengatakan salat sendirian di 3 masjid ini lebih utama dengan berjamaah dengan makmum yang banyak di selain masjid 3 ini. Salat dhewean gak apa-apa, pokok telung masjid iki. Walau ta'aradat fadilatul masjid wa hudurul jamaah kharijahu ay fa in shalla fil masjid takunu min ghairi jama'atin walakinnahu yahuzu fadilatal masjid. Sekarang ada kasusnya begini, umpama sampean itu sholat di masjid tapi tidak berjamaah, tetapi sampean mendapatkan fadilahnya masjid. Wa in shalla kharijahu yahuzu fadilatal jamaah walakinnahu tafutuhu fadilatal masjid. Sementara ketika sampean sholat di luar masjid dengan berjamaah, sampean mendapatkan fadilahnya jamaah tapi tidak mendapatkan fadilahnya masjid. Yang dimenangkan mana ini? Sholat di masjid tapi sendirian. Tapi masih sendirian sampean entuk fadilai masjid. Lek sholat dek jobo berjamaah sampean oleh fadilai jamaah tapi ora oleh fadilai masjid. Sing endi sing dimenangkan? Fal muqaddam hudurul jamaah. Maka yang dimenangkan adalah jamaah di luar masjid. Alasannya apa? Li annal fadilata al muta'alliqata bidzatil ibadah aula minal fadilati al muta'alliqah bimakaniha au zamaniha. Karena fadilah yang berhubungan dengan ibadah itu sendiri lebih utama dengan fadilah yang berhubungan dengan tempatnya ibadah, dengan waktunya ibadah. Gusti Kanjeng Nabi dawuh sholatul jamaah afdalu min sholatil faddi bisab'in wa ishrina. Sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian selisih 27 derajat. Sholat dimanapun pokok berjamaah oleh 17 derajat. Makanya yang dimenangkan adalah jamaahnya. Mboten nang masjid gak apa-apa, ora oleh fadilah masjid gak apa-apa. Wal muta'alliqah bi zamaniha aula minal muta'alliqah bi makaniha. Sementara fadilah atau pahala yang berhubungan dengan waktunya ibadah ini lebih utama dari pahala yang berhubungan dengan tempatnya ibadah. Contohnya begini, kama idza ta'aradat alaihi sholatud duha fil masjid awwalan nahar wa sholatuha kharijal masjid qaribu rub'in nahar
fal muqaddam as-sholatu kharijahu. Sampeyan sholat duha di masjid, tapi dilakukan ketika terbitnya matahari. Sementara lek sampeyan sholat duha di luar masjid, ini sampeyan bisa melakukan ketika 1/4 siang, katakanlah jam 8 atau setengah 9. Ini lebih baik mana? Sholat duha di masjid ketika terbitnya matahari, sholat duha di luar masjid tapi 1/4 siang, katakanlah jam setengah 9. Lebih baik mana ini? Fal muqaddam as-sholatu kharijahu. Maka yang lebih baik sampean sholat duha di luar masjid tapi dilakukan 1/4 siang. Karena apa? Sholat duha itu yang bagus yaitu 1/4 siang, bukan terbitnya, bukan ketika terbitnya matahari. Pun balik mani nangar. Wal jama'atu bi jam'in kasirin afdalu minha fi jam'in qalilin. Tadi kan diterangkan jamaah dengan makmum yang banyak itu lebih baik daripada jamaah dengan makmum yang sedikit. Illa linahwi bid'ati imamihi, kecuali ada faktor lain yang menyebabkan kita lebih baik berjamaah dengan makmum yang sedikit. Faktor lain itu apa? Linahwi bid'ati imamihi. Imam yang makmumnya banyak itu tidak sefaham dengan kita. Contohnya kafasikin, imami fasik. Imamiku bendino ini seneng gedabrus, senang ngapusi, mpun golek jamaah sing titik ai. Sing penting imami gak fasik. Atau au ta'attuli masjidin minal jamaah faqalilul jam'i fi dzalik afdalu min kasirihi. Atau lebih baik kita berjamaah dengan jamaah yang kecil, yang sedikit, kalau ketika kita berjamaah dengan makmum yang banyak, masjidnya bisa kosong. Sampean jamaah dek jobo, makmumi wakeh sampai 50 sampai 100. Tapi lek sampean makmum dek kono, masjid iso sepi. Masjid koyok ngini mek setengah sop, lak ngisin-ngisini. Lebih-lebih dilebokno YouTube. Tidak cuman kondang lagi tok sing ngisin kok, nang di. Dadi jamaah dek kene ora apa-apa masih yo jamaah di titik. Wa kadzalika walau ta'aradul husyu wal jamaah fahiya aula. Sekarang ada kasus lagi. Umpama sampean itu walau ta'aradul husyu wal jamaah fahiya aula. Sampean lek sembayang sendiri iso husyu, wal jamaah lek sampean jamaah gak iso husyu, sampean milih ndi? Fahiya aula. Maka yang lebih baik sampean berjamaah meskipun tidak husyu. Walau ta'arada fadilatu sama'il Qur'an minal imam ma'akillatil jamaah wa adami sama'iha ma'akasrotiha kanal awal afdol. Ada kasus lagi, umpama sampean berjamaah dengan makmum yang banyak, tetapi ketika sampean berjamaah dengan makmum yang banyak, sampean tidak bisa mendengar bacaan imam. Sementara lek sampean berjamaah dengan makmum yang sedikit, sampean bisa mendengar bacaannya imam. Ini yang dimenangkan yang mana? Yang didahulukan yang mana? Yang didahulukan adalah jamaah dengan makmum yang sedikit. Yang penting sampean itu bisa mendengar bacaan imam. Ada lagi kasus walau kanal qalilu aula bil imamah lilahwi ilmin kanal huduru indahu aula.
Ada kasus lagi, ada jamaah dua, A dan B. Yang A ini jamaahnya banyak, 50 orang. Yang B jamaahnya sedikit, 10 orang. Tetapi yang B yang jamaahnya sedikit ini, imamnya memang betul-betul orang yang pantas menjadi imam. Linahwi ilmin, karena dia punya ilmu, karena dia waro, karena dia afqoh, lebih faham ilmu fikih, karena dia akro, lebih fasih fatihahnya. Maka yang dimenangkan sampean berjamaah dengan makmum yang sedikit. Yang penting imamnya itu memang imam-imam yang handal, yang pantas untuk dijadikan imam. Yang terakhir, laukana qalilul jam'i yubadiru imamuhu bis salat fil waqtil mahbub fa innas salata ma'ahu. Sekarang ada dua jamaah. Yang pertama, jamaahnya ini dilakukan di awal waktu. Yang kedua dilakukan di akhir waktu. Sampean melok sing endi iki? Fa innas sholata ma'ahu aula. Sampean berjamaahlah dengan jamaah yang dilakukan di awal waktu. Masih jamaahnya sedikit, sampun moga-moga manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.